juga sahabat belajar semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Arista Agustini. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Nah, di sebelumnya kita sudah membahas subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita lanjut ke subtema 3, tema 3, yaitu pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuan tersebut? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Mari kita baca teks berikut. Rambu lalu lintas. Ya. Jadi kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat, kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang menemukan? Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth August Morgan, seorang warga negara Amerika Serikat. Seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, jadi kenapa Ibu garis bawahi kata-kata tersebut? Kata-kata tersebut adalah merupakan kata-kata non-baku. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian juga sudah belajar menemukan kosakata baku dan non-baku pada sebuah teks. Ya, jadi hari ini juga kalian akan berlatih kembali untuk mencari kosakata non-baku dari sebuah teks, kemudian memperbaikinya menjadi kosakata baku. Nah, di sana sudah terlihat beberapa kata yang merupakan kosakata non baku ya. Jadi kalian catat di sini dalam tabel. Yang pertama tadi kita ada kata ngelihat. Ntar dulu. Maaf ya. Jadi di sana ada kata ngelihat. Nah, itu merupakan contoh kosakata non baku. Nah, kalian perbaiki kosakatanya menjadi kosakata baku. Kalian tulis di sini. Ngelihat berarti kosakata bakunya apa? Melihat. Nah, kalimatnya efektif atau tidak? Kalau kalimat tidak efektif, kita lihat. Apakah kalimatnya efektif atau tidak? Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ya, jadi di sini kalimatnya tidak efektif ya. Kita semua pasti sudah mengenal. Jadi kita boleh menghilangkan kata semua di sini ya. Jadi kita tulisnya kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Jadi kita itu berarti ya kamu dan aku gitu ya.
Ya, jadi tidak efektif kalau diisi lagi dengan semua. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalian nanti perbaiki ya. Nah, jadi kalian tulis di sini kalimat tidak efektifnya, kemudian perbaiki menjadi kalimat efektif. Ya. Nanti dilanjutkan ya, Nak ya. Ini selain ngelihat ada apa saja di sini, ya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kalian sudah tahu mana kosakata non baku dan mana kosakata baku. Nah, sekarang kapan kita akan menggunakan kosakata baku itu? Nah, tahu nggak kapan kita menggunakan kosakata baku? Ya, jadi kosakata baku itu adalah kata yang sesuai dengan pedoman umum bahasa Indonesia. Ya, jadi kosakata baku itu digunakan ketika acara formal. Jadi kalau kita menulis teks eksplanasi ilmiah gitu ya, jadi menuliskan pidato yang bersifat formal, itu kita harus menggunakan kosakata baku. Ya. Jadi kapan kita menggunakan ya pada saat situasi atau kondisi formal. Kalau misalkan kita dalam situasi atau kondisi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak formal, di luar formal ya, misalkan kalian ngomong berbicara dengan teman kalian, berbicara di rumah gitu, itu tidak perlu dengan kosakata baku. Kita bisa menggunakan kosakata non baku. Jadi kosakata baku hanya digunakan ketika suasana atau kondisi formal. Ya, kalian bisa cari informasi lain. Maksudnya formal itu yang bagaimana? Itu tugas kalian untuk mencari informasinya ya. Nah, kemudian mengapa kita menggunakannya? Nah, alasannya kenapa? Kenapa kita harus menggunakan kosakata baku pada saat acara formal? Ya. Ya, karena kosakata baku tadi merupakan bahasa Indonesia yang baik ya, yang baik dan benar gitu. Jadi kalau misalkan pada acara formal kita tidak menggunakan kosakata baku, maka itu sama saja dengan tidak menghormati atau tidak menghargai bahasa kita sendiri gitu ya. Jadi di acara formal itu biasanya kita melibatkan banyak orang ya. Kemudian juga mungkin ada orang yang bukan orang Indonesia gitu ya. Mungkin ada orang yang dari memiliki bukan warga negara Indonesia ya. Jadi dia tidak dia ingin sekali mengetahui bahasa Indonesia itu yang seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pada suasana formal itu tidak menggunakan kosakata baku, maka orang yang tidak mengenal bahasa Indonesia itu akan berpikir, oh bahasa Indonesia itu seperti itu ya, menggunakan kosakata non baku seperti itu ya, gitu jadinya alasannya ya. Ya, kan tidak baik ya. Jadi kita harus berusaha menjaga dan menghargai bahasa kita sendiri. Dengan salah satu caranya ya dengan menggunakan kosakata baku itu sendiri ya. Jadi alasannya kenapa kita menggunakan ya kita ingin ya kita harus kewajiban kita ya. Nah, kita harus menghargai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Jadi ini kewajiban. Mengapa kita menggunakannya itu ya? Itu kewajiban kita. Gitu ya. Ya, jadi ini adalah kewajiban. Kewajiban dari setiap warga Indonesia untuk bisa
menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya. Oke? Bisa dipahami ya, Nak ya? Jadi, kenapa sih kita belajar mencari kosakata non baku, kemudian memperbaikinya menjadi kosakata baku? Ya, ini tujuannya. Agar kita bisa menggunakannya tepat waktu dan juga melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Gitu ya. Nah, jadi nanti intinya nanti ingat kalian lanjutkan. Jadi ini tabelnya dilanjutkan, dikerjakan ya. Dilanjutkan. Ya, kerjakan. Nah, selanjutnya setelah kalian tahu mana kosakata baku dan kata tidak baku. Nah, bicara tadi kita sudah menyinggung apa? Ada kewajiban di sana ya. Nah, setelah kalian mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan, nah selain lampu lalu lintas, ternyata masih banyak lagi rambu-rambu lain yang mempunyai tujuannya masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban. Iya, jadi kewajiban warga negara itu tidak hanya menggunakan kosakata baku dan menggunakan kosakata baku pada acara formal tadi saja ya. Tapi ternyata warga negara itu juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas agar hak orang lain ya, itu mendapat keamanan dan kenyamanan yang terjamin. Ya. Nah, sekarang Ibu bertanya, apakah kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian di jalan raya? Mematuhi semua rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya? Sudah? Iya. Apa manfaatnya ketika kalian melaksanakan kewajiban kalian? Ibu ambil contoh. Ketika lampu lalu lintas itu kan ada 3 warna ya, merah, kuning, dan hijau. Ketika lampu lalu lintas yang berwarna merah menyala, itu artinya kalian berhenti. Tidak boleh melaju ya. Kalau kalian merupakan pengendara sepeda motor atau mungkin pengendara mobil gitu ya. Nah, tapi ketika kalian melanggar, jadi lampu merah kalian terobos, apa yang terjadi? Ya. Saat itu juga kalian telah mengganggu hak orang lain. Karena biasanya kalau lampu lalu lintas pada perempatan jalan, jadi ketika dari satu sisi itu menyala lampu merah, maka dari sisi lain itu bisa saja menyala lampu hijau. Kalau lampu hijau itu berarti pengendara jalan, pengguna jalan, ya pengendara motor, pengendara mobil itu berhak untuk melaju. Itu hak mereka. Karena lampu lalu lintas di hadapan mereka berwarna hijau. Tapi ketika kamu mendapatkan lampu merah, itu adalah kewajiban kalian untuk berhenti. Tidak boleh melaju. Itu adalah kewajiban kalian. Ketika kalian melanggar kewajiban kalian, kalian sama saja sudah merebut hak orang lain. Ya. Jadi itu beberapa contoh tata tertib berlalu lintas. Jadi di mana ada kewajiban dan juga ada hak di sana. Jadi kalau nanti lampu lalu lintas di hadapan kalian sudah hijau, ya itu berarti hak kalian untuk melaju. Jadi melaju, gitu ya. Bisa dipahami ya? Iya. Nah sekarang kalian Kalian tulis di sini. Nah ya, kalian tulis apa saja hak yang sudah bagaimana kalian maksudnya apa ya? Nah kan maaf ya. Jadi tadi ya. Jadi kalian catat di sini ya. Apa saja yang sudah kalian lakukan dalam melaksanakan kewajiban, gitu ya.
Misalnya seperti contohnya tadi ya, berhenti ketika lampu merah. Nah, ini kewajiban nih. Berhenti ketika lampu merah menyala. Nah, itu ya. Apa yang kalian lakukan dalam melaksanakan kewajiban. Kemudian, apa yang kalian lakukan, tindakan kalian yang tidak melaksanakan kewajiban ya? Tadi, kalian tidak melaksanakan kewajiban itu apa? Melaju ketika lampu merah menyala. Nah, ini berarti tidak melaksanakan kewajiban ini. Ya, jadi kalian catat di sini contoh-contoh bagaimana melaksanakan kewajiban dan bagaimana tindakan yang tidak melaksanakan kewajiban ya. Terus akibat dari yang kalian tidak melaksanakan kewajiban apa? Tadi udah Ibu jelaskan juga adanya kecelakaan akibatnya. Karena kalian sudah menyerobot lampu merah ya, menerobos lampu merah itu berarti kalian mengganggu hak pengguna jalan yang lain, itu akan berakibat terjadi kecelakaan. Ya, jadi itu akibatnya. Nah, itu baru satu. Jadi kalian nanti, nah ini baru satu ya. Nanti kalian cari yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Jadi ini juga dilanjutkan. Berarti tugas kalian nanti melanjutkan, ya, melanjutkan tabel-tabel yang harus kalian isi, ya. Jadi udah ada dua ya tugas kalian ya. Selanjutnya, nah selain lampu lalu lintas, nah ternyata di jalan raya atau apa namanya untuk pengguna jalan itu masih banyak rambu-rambu lalu lintas lain yang harus kalian patuhi. Ya, coba amati rambu-rambu nih. Nah, pernah lihat kan? Ya, pasti pernah melihat. Ya. Nah, sekarang ini tugas kalian di rumah, diskusikan dengan orang tua kalian. Atau kalian boleh mencari sumber referensi dari buku lain. Ya, dari internet mungkin boleh ya. Jadi diskusi dengan orang tua juga bagus ya. Jadi belajar di rumah ditemani orang tua itu akan lebih bermakna. Jadi kalian bisa saling berdiskusi, jadi dapat motivasi juga dari orang tua ya. Jadi ini diskusikan dengan orang tua atau mungkin kalian cari sumber. Kalau orang tua saya sibuk, Bu, ya udah. Kalau orang tuanya sibuk, cari sumber lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Jadi ini dikerjakan. Jadi kalian cari arti dari masing-masing rambu lalu lintas ini. Jadi ada 7 ya. Rambu yang pertama artinya apa, kemudian manfaatnya apa, kemudian jika rambu tersebut tidak ada, pengaruhnya apa, kemudian pernahkah kamu melihat rambu tersebut di jalan, ya? Kalau pernah, jelaskan tentang rambu-rambu tersebut, gitu ya. Jadi mengapa rambu tersebut dipasang di sana, gitu ya? Jadi kalau udah pernah lihat pastinya ya. Terus kenapa sih dipasangnya di sana? Kok nggak dipasang di sini? Nah, itu maksudnya ya. Jadi pertanyaan yang nomor 4 ini. Jadi pertama cari artinya, kemudian cari manfaatnya, kemudian apa pengaruhnya, dan terakhir mengapa? Gitu ya. Jadi apa alasannya rambu tersebut dipasang di tempat itu? Kenapa tidak di tempat yang lain? Oke, bisa ya? Bisa nak ya? Jadi ini didiskusikan dengan orang tua kalian. Oke, kita lanjut. Iya, kita lanjut ke pembelajaran 5. Nah, di pembelajaran 2 kemarin kita belajar tentang penemuan radio. Siapa yang menemukan radio? Masih ingat? Iya. Guglielmo Marconi. Jadi itu adalah tokoh yang menemukan radio.
dia menemukan radio itu pastinya membawa banyak manfaat bagi warga dunia. Nah, kalian sudah tahu apa sih manfaat yang kalian rasakan dari radio? Kalian tulis manfaatnya apa? Apa manfaat yang kamu rasakan dari radio? Jadi kita bisa mendapatkan informasi ya, mendapatkan informasi, hiburan, gitu ya, dan banyak lagi, ya, hiburan dan juga banyak lagi dari adanya radio, ya. Kemudian, nah sekarang khususnya pada bidang ekonomi, dalam bidang ekonomi, radio membawa banyak manfaat. Coba diskusikan dengan temanmu manfaat radio dalam bidang ekonomi. Kira-kira dari manfaat yang kamu rasakan ada informasinya, ada hiburannya, yang manakah yang menyentuh bidang ekonomi? Ya? Masih ingat kegiatan ekonomi itu? Ya, ada 3, apa saja? Produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ketika suatu barang itu diproduksi, ya, sebelum sampai pada tangan konsumen, itu ada tahapan. Ada tahap distribusinya, gitu ya. Nah, selain tahap distribusi, itu juga harus ada promosi. Ya, kenapa harus ada promosi? Sorry. Kenapa harus ada promosi? Kalau misalkan kalian tidak tahu itu produk apa, ya, atau belum ada promosinya, mau nggak kalian beli barang itu? Mau nggak? Misalkan ya ada produk baru, ada minuman namanya berbeda nih. Minumannya teh sih, tapi tehnya namanya beda. Terus kalian tidak tahu, ini teh apa ya? Saya belum pernah lihat, saya belum pernah dengar. Aduh, saya nggak berani, nanti takutnya itu tehnya berbahaya. Pasti seperti itu, ya nggak? Nah, jadi produsen itu sebelum menyampaikan atau sebelum mendistribusikan barangnya ke konsumen, dia wajib melakukan promosi. Promosi itu artinya memperkenalkan produknya melalui promosi produk itu melalui iklan. Nah, iklan itu bisa disampaikan dari radio itu sendiri. Nah, itulah manfaat radio di bidang ekonomi. Jadi, radio bisa menyampaikan iklan untuk mempromosikan produk-produk. Ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut. Iya. Itu beberapa manfaat dari penemuan radio. Nah, sekarang di sini ada beberapa penemuan ya. Ada ini apa? Telepon. Kemudian ada laptop, ada bus mini atau mungkin kendaraan lah istilahnya, mobil ya. Nah, kira-kira untuk dampak di bidang ekonominya apa saja? Ya. Ini kalian kerjakan, kalian cari informasinya. Ya. Jadi ingat dalam bidang ekonomi. Jadi berarti di dalam di dalam manfaat, di dalam menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi. Itu maksudnya ya. Jadi penemuan-penemuan yang bermanfaat di bidang ekonomi itu artinya penemuan yang bermanfaat menunjang kegiatan ekonomi tadi. Di bidang produksinya kah, di bidang distribusinya kah, atau mungkin di bidang konsumsinya. Ya, jadi ini kalian catat di sini. Kemudian jawab pertanyaannya. Apakah penemuan yang membawa perubahan apakah penemuan yang ada, jadi apakah penemuan ini membawa perubahan besar dalam bidang ekonomi? Nah, kalian jawab ya. Setelah kalian temukan dampaknya, pasti kalian tahu apa perubahan besar yang ditimbulkan
oleh adanya penemuan tersebut. Seperti tadi radio misalkan ya, perubahan besar yang dirasakan dalam bidang ekonomi ya seperti tadi. Jadi karena radio itu merupakan alat komunikasi yang menggunakan sinyal tapi tanpa kabel, jadi bisa menempuh jarak yang sangat jauh, itu artinya membawa perubahan besar di bidang ekonomi. Yang tadinya iklannya biasanya dilaksanakan door to door gitu ya, jadi orang-orang itu mempromosikan barang itu dari satu rumah ke rumah yang lain. Sekarang tinggal memasang iklan di radio, semua rumah itu bisa dijangkau. Jadi lebih efektif tidak? Sekali mengiklankan, banyak orang yang bisa mendengarkan. Ya, itu berarti membawa perubahan besar. Ya, Nak ya? Nah, sekarang penemuan-penemuan ini apakah membawa perubahan besar juga terhadap bidang ekonomi? Kalian catat ya. Kalian tulis di sini. Kemudian, dampak positifnya apa? Dan kemudian, apakah juga selain dampak positif pasti ada dampak negatif ya? Jadi, apakah penemuan-penemuan tersebut juga membawa dampak kurang baik, jadi dampak negatif di sini ya. Jadi ini dampak positifnya, nah yang di sini dampak negatifnya, ya. Nah itu kalian jawab, ya. Berarti sudah ada 3 tugas kalian hari ini. Oke, next. Oke, sudah habis ternyata, ya. Ya, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi penemuan-penemuan itu pastinya membawa perubahan dan juga membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, ketika penemuan itu digunakan dengan tepat, maka akan membawa dampak positif. Tapi jika dia digunakan dengan tidak tepat, itu berarti akan menimbulkan dampak yang negatif. Ya, itu catatan Ibu ya. Nah, penemuan-penemuan tersebut bertujuan membawa kehidupan masyarakat untuk lebih modern. Ya, jadi berpikirlah untuk menemukan hal baru yang positif. Nah, penemuan kalian itu akan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Ya, jadi itu pesan Ibu. Enak ya? Jadi manfaatkan penemuan-penemuan tersebut dengan tepat, itu akan membawa dampak positif. Jika kalian menggunakannya dengan tidak tepat, itu akan menimbulkan dampak yang negatif. Ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Dan bisa kalian pahami dengan baik dan kalian bisa mengerjakan tugasnya juga dengan baik. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Kalian sudah menyimak pembelajaran kita hari ini dengan seksama ya. Sampai jumpa di pembelajaran kita selanjutnya dan tetap semangat, jaga kesehatan. Dadah!